Hamas tampaknya semakin mengganas dalam menghadapi serangan darat yang diluncurkan Israel di Gaza. Terbaru, Hamas kembali melumpuhkan tentara Israel di Gaza. 4 tentara Israel dikabarkan tewas saat berupaya mengepung Hamas di Gaza pada Kamis 2 November 2023. Kabar gugurnya 4 tentara Israel itu dikonfirmasi langsung oleh IDF pada Jumat 3 November 2023 pagi. IDF menyebut saat ini total tentara yang tewas akibat serangan darat mencapai 23 orang. Sementara terhitung sejak konflik pada 7 Oktober lalu, ada sebanyak 338 tentara IDF yang terbunuh ketika perang melawan Hamas. Meski korban jiwa di pihak militer Israel terus bertambah, namun pasukan Israel mengaku akan terus bergerak maju. Mereka akan merangsek ke bagian utara wilayah jalur Gaza yang terkepung. Selain itu, seorang juru bicara menyatakan bahwa mereka telah mengepung sekitar kota Gaza. Militer Israel mengatakan kelompok Hamas telah menembakkan rudal anti-tank ke arah pasukannya dan meledakkan bahan peledak di Gaza semalam. Hamas kembali meledakkan tank Merkava Israel dari jarak dekat dengan sangat mudah. Dengan memasang alat peledak di lambung tank tersebut, Hamas bisa merontokkan tank tempur utama Israel dalam hitungan detik. Detik-detik penghancuran tank tempur utama Israel itu dirilis oleh kelompok Hamas dalam sebuah video berdurasi 84 detik. Dalam video tersebut menunjukkan seorang pejuang Hamas bersembunyi di bawah semak-semak. Ia kemudian keluar dari persembunyiannya ketika tank Israel bergemuruh di jalan berdebu di sebuah timur lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Dengan cepat, pejuang Hamas itu pun berlari dan meletakkan alat peledak improvisasi yang dibuat dari granat berpeluncur roket atau RPG di lambung tank Merkava. Setelah kembali ke persembunyian, seorang anggota Hamas lainnya menembakkan RPG Al-Yasin 105 ke arah tank tersebut. Sontak saja ledakan dahsyat itu membuat tank utama Israel hancur lebur tak bersisa. Bahkan dalam video yang dirilis Hamas itu, sempat menunjukkan pejuangnya mengambil potongan logam yang berasal dari tank Merkava. Selesai membabi buta menggempur Gaza Palestina, kini Israel mulai menerima banyak serangan. Roket-roket sayap jihad Islam Brigade Al-Quds juga membombardir wilayah Israel beberapa waktu lalu. Akibatnya sejumlah kerusakan besar terjadi di kawasan tersebut. Rekaman serangan dari Brigade Al-Quds tersebut beredar di Telegram sejak Kamis 2 November 2023. Dalam rekaman tersebut tampak sejumlah roket meluncur ke arah Israel. Serangan itu pun tampak menghantam kawasan pemukiman, markas militer dan juga sejumlah fasilitas di Israel. Pasalnya, serangan dari Brigade Al-Quds tersebut merupakan bentuk balasan atas pembunuhan yang dilakukan IDF terhadap warga sipil di Gaza. Diketahui sebelumnya, konflik Israel-Hamas meletus sejak 7 Oktober 2023, di mana saat itu kelompok pembela Palestina, Hamas dan Jihad Islam mengaku bertanggung jawab atas ledakan besar yang menghantam selatan dan pusat Israel. Brigade Al-Quds mengatakan pihaknya menargetkan kota-kota di Tel Aviv, Ashdod dan juga Ashkelon serta komunitas di dekat perbatasan Gaza dengan roket berat. Tentara Pertahanan Israel atau IDF telah mencapai lebih dari 11.000 sasaran di Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober silam. Pejabat Badan Intelijen Senior Israel mengaku bahwa kecerdasan buatan atau AI sangat membantu IDF dalam peperangan tersebut. Namun kini AI dipakai oleh IDF telah kalah dengan semangat Hamas. Menurut pejabat Badan Intelijen Senior Israel, AI membantu IDF menargetkan dan menghancurkan sebanyak 150 terowongan dalam satu hari. AI sendiri telah dipakai sejak lama. Bahkan pada tahun 2019, program ini mengalami peningkatan besar. Unit intelijen AI ini sangat berperan bagi keberhasilan awal IDF dalam menghalau sebagian besar serangan dari Hamas. Intelijen IDF dulunya juga memiliki ratusan target. Namun begitu konflik pecah, kemampuan AI disebut-sebut mulai melemah. Hal ini diperkirakan karena IDF telah menyerang sebagian besar target berkualitas tinggi pada awal-awal konflik. Selain itu, AI melemah karena kekuatan Hamas yang semakin menggila. Termasuk pula karena banyaknya personil dan senjata Hamas dan juga Jihad Islam yang telah dipindah ke tempat persembunyian mereka pada awal-awal konflik. Akibatnya kini IDF turut melemah dan sejumlah tentara pun telah dinyatakan tewas.
Pasukan Hizbullah akan mendapatkan sokongan dari grup Wagner tentara bayaran Rusia. Bahkan Wagner akan memasok persenjataan canggih ke Hizbullah untuk melawan Israel, yakni senjata rudal SA-22 yang diklaim akan menjadi ancaman berat bagi pasukan Israel. Informasi tersebut diungkapkan oleh intelijen Amerika Serikat. Rudal SA-22 sendiri merupakan hasil produksi dari Rusia yang dirancang untuk menggagalkan serangan udara, baik serangan pesawat terbang, helikopter, rudal balistik dan jelajah ataupun bom terpadu. Oleh karena itu, jika Hizbullah menerima senjata tersebut, maka akan menjadi ancaman bagi pasukan Israel. Terlebih Hizbullah juga dikenal telah memiliki sederet persenjataan yang mengesankan. Dengan penambahan pertahanan udara dari Wagner tersebut akan meningkatkan ancaman besar bagi musuh. Diketahui pasukan Hizbullah dari Lebanon tersebut telah membantu Hamas melawan Israel sejak konflik memanas pada 7 Oktober silam. Hizbullah sendiri juga telah beberapa kali meluncurkan serangannya ke arah Israel dan menimbulkan beberapa kerusakan. Tiga relawan Mercy asal Indonesia menolak untuk dievakuasi dari jalur Gaza meski serangan Israel di wilayah tersebut belum surut. Mereka memilih tetap tinggal untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri atau Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi pada Jumat 3 November 2023. Menurut Retno, ketiganya tinggal di sekitar Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Pasalnya, ketiganya merupakan relawan di rumah sakit tersebut. Meski demikian, Retno memastikan akan terus memastikan kondisi mereka dalam keadaan selamat dan aman. Hari ini Kementerian Luar Negeri juga mengumumkan satu keluarga WNI telah berhasil keluar dari wilayah Gaza. Mereka terdiri dari 3 WNI, yakni suami dan juga 2 anak dan juga seorang istri warga negara Palestina. Retno menyampaikan ketiga WNI tersebut sejatinya sudah sampai di pintu Rafah, sisi Gaza pada Kamis 2 November 2023. Namun masih terdapat beberapa persoalan administrasi yang sedang berusaha diurus dan diselesaikan. Menurut Retno, proses administrasi untuk mendapatkan meninggalkan Gaza sangat ketat dan melibatkan banyak pihak kunci di Gaza. Pasukan Hamas kembali bertempur dalam jarak dekat dengan pasukan Israel, Brigade Golani dan juga Korps Lapisan Baja. Dalam pertempuran tersebut, kelompok Hamas mengelilingi dan meluncurkan rudal anti-tank ke arah pasukan Israel. Selain itu, kelompok Hamas juga berupaya menaiki kendaraan IDF. Hal itu diungkapkan oleh pemimpin Batalion ke-13 Brigade Golani, Letkol Tamar. Letkol Tamar mengatakan Hamas mendadak muncul dari terowongan dan mengelilingi pasukannya. Kelompok Hamas juga meluncurkan granat berpeluncur roket dan mendekati kendaraan pasukan Israel untuk memasang alat peledak. Namun ia mengklaim tidak ada korban jiwa dari pihaknya. Letkol Tamar juga mengatakan bahwa pasukannya berhasil melawan kelompok Hamas tersebut. Bahkan menurut pengakuannya, pasukan Israel berhasil membunuh sejumlah anggota kelompok Hamas dalam pertempuran itu. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah akan berpidato untuk pertama kalinya sejak perang Israel-Hamas berlangsung. Dalam pidatonya, Nasrallah diduga akan mendeklarasikan perang dengan Israel untuk membantu Hamas. Menanggapi hal itu, pasukan IDF menyiagakan tentaranya dalam jumlah besar di utara. Israel diduga ketakutan menghadapi serangan dari Hizbullah, di mana Hizbullah sendiri sebelumnya memang banyak disebutkan memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan Hamas. Pasukan tersebut bahkan memiliki sebanyak 100.000 pasukan dan senjata mematikan. Jelang pidato pemimpin Hizbullah tersebut, sejumlah pasukannya pun telah menyerang di 19 posisi Israel secara bersamaan di sepanjang perbatasan. Hal itu memicu serangan balasan dari Israel. Pertempuran sengit itu pun terjadi di perbatasan Lebanon-Israel sejak Kamis 2 November 2023. Diketahui sebelumnya pemimpin Hizbullah telah mengumumkan akan berpidato penting pada Jumat 3 November hari ini. Berbagai televisi Israel pun melaporkan bahwa seluruh Timur Tengah sedang menahan napas sebelum pidato Nasrallah tersebut. Kelompok Hamas rupanya tidak memberikan ampun kepada Israel. Bahkan di saat komandan batalion IDF terbunuh, kelompok Hamas tetap meluncurkan ribuan roket ke arah Israel pada Kamis 2 November 2023 malam. Pada Kamis sore, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian seorang perwira seniornya.
Pasalnya ia tewas ketika perang sengit dengan kelompok Hamas di jalur Gaza pada hari Kamis kemarin. Kematian komandan IDF tersebut membuat jumlah korban tewas militer Israel bertambah menjadi 338 sejak awal perang. Di saat komandan IDF tewas itu, Hamas juga meluncurkan ribuan rudal ke arah Israel. Namun IDF mengklaim bahwa pasukannya telah mengidentifikasikan ribuan roket tersebut menggunakan AI. Sebagai informasi, konflik Israel dan Hamas ini memanas sejak awal Oktober lalu, di mana hal itu bermula ketika Hamas meluncurkan serangan dadakan secara membabi buta hingga mengakibatkan sebanyak 1.400 orang tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.